Pasca hasil buruk yang diterima oleh timnas Indonesia kala mereka berlaga di Piala AFF 2026 yang lalu, di mana Indonesia hanya mampu bertahan pada posisi ketiga di fase grup. Lalu PSSI merencanakan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja pelatih John Herdman dan juga para pemain timnas Indonesia. Namun tampaknya PSSI menunda evaluasi terhadap timnas Indonesia dan John Herdman setelah skuad Garuda gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026 yang lalu. Agenda yang semula dijadwalkan pada Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026 malam waktu Indonesia Barat harus diundur. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengatakan evaluasi merupakan agenda rutin setelah timnas Indonesia menyelesaikan sebuah turnamen. Namun, evaluasi kali ini tertunda karena Ketua PSSI memiliki agenda lain sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora RI. Timnas Indonesia memang tampil mengecewakan di Piala AFF 2026. Skuad Garuda yang ditargetkan menjadi juara justru harus tersingkir pada fase grup. Hasil tersebut membuat kinerja Herdman ikut menjadi sorotan. Pelatih asal Inggris itu masih memiliki kontrak sekitar 1,5 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 2029. Yunus Nusi memastikan PSSI tetap akan mengevaluasi kinerja timnas Indonesia. Menurutnya, evaluasi dilakukan baik ketika tim meraih prestasi maupun mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan target. Ya, biasa. Sebagaimana yang selalu dilakukan oleh Ketua PSSI, baik itu timnas Indonesia, kita berprestasi maupun tidak, ujar Yunus Nusi setelah rapat koordinasi lintas lembaga untuk FIFA ASEAN Cup 2026 di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Akan ada diskusi dan evaluasi dari semua event yang dilakukan, termasuk dengan timnas Indonesia yang gagal di Piala AFF 2026. Harusnya malam ini, tapi Ketua PSSI tiba-tiba ada kegiatan kementerian lainnya. Mungkin di waktu atau beberapa hari ke depan kita akan ada evaluasi, jelas Nusi. Hasil Piala AFF 2026 belum membuat masa depan Herdman langsung berubah. PSSI masih terikat kontrak dengan sang pelatih hingga sekitar 1,5 tahun ke depan, disertai opsi perpanjangan sampai 2029. Herdman juga masih memiliki agenda bersama timnas Indonesia. Ia dijadwalkan memimpin skuad Garuda pada FIFA ASEAN Cup 2026 dalam periode FIFA Matchday 21 September hingga 6 Oktober 2026. FIFA ASEAN Cup 2026 terbagi menjadi Divisi 1 dan Divisi 2. Divisi 1 diikuti 8 peserta yang terbagi ke Grup A dan Grup B. Sedangkan Divisi 2 dihuni 6 negara. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah Divisi 1, sementara Hong Kong menjadi penyelenggara Divisi 2. Agenda tersebut akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Herdman untuk menunjukkan respon timnas Indonesia setelah kegagalan di Piala AFF 2026. Indonesia mendapatkan kepastian sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. 2 stadion disiapkan untuk menggelar turnamen tersebut, yakni Stadion Gelora Bung Karno dan Stadion Sijalak Harupat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Senin 10 Agustus 2026 pagi waktu Indonesia Barat.
Pemerintah sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait persiapan turnamen. Menpora Erick Thohir menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat komitmen pemerintah kepada FIFA. Surat tersebut kemudian mendapat balasan dari FIFA yang memastikan Indonesia menjadi tuan rumah. FIFA ASEAN Cup 2026 akan menjadi agenda penting bagi timnas Indonesia pada periode FIFA Matchday. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Jose Mourinho buka suara terkait perselisihan dengan Iker Casillas pada periode pertamanya melatih Real Madrid. Ada sikap dari sang kiper yang tak disukai olehnya. Mourinho menyumbang gelar La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol pada 2 tahun pertama melatih Madrid pada 2010 hingga 2012. Namun pada musim berikutnya, tepatnya pada musim 2012 hingga 2013, El Real gagal meraih trofi. Mereka kalah di final Copa del Rey dari Atletico Madrid dan finish kedua di La Liga dengan selisih 15 poin dari Barcelona yang menjadi juara. Tak cuma itu, Casillas kehilangan posisinya sebagai kiper utama Madrid di pertengahan musim. Konflik keduanya memanas dan turut memecah ruang ganti Madrid. Banyak bintang Madrid yang berada di sisi sang Iker, seperti Sergio Ramos dan Cristiano Ronaldo. Hubungan saya dan Jose sangat dingin pada saat itu. Saya benar-benar berpikir hubungan kami mencapai titik di mana pada akhirnya tali itu putus, ujar Casillas. Hal itu diamini oleh Sami Khedira yang memperkuat Madrid pada 2010-2015. Iker adalah legenda Real Madrid yang dicintai oleh setiap pendukung Real Madrid. Sementara Mourinho mencadangkannya, tidak berbicara dengannya dan menjelek-jelekkannya di media. Jadi, jujur saja, situasi di ruang ganti saat itu benar-benar kacau, ujarnya. Setelah itu, hubungan antara Jose dan banyak pemain menjadi rusak, seperti dengan Cristiano Ronaldo serta para pemain Spanyol, Casillas dan Sergio Ramos. Padahal pemain-pemain itu sangatlah penting bagi suasana di ruang ganti, tegas ex-gelandang asal Jerman tersebut. Mourinho punya pembelaan terkait keputusan saat itu. Menurutnya, Casillas dan sejumlah pemain Madrid lainnya banyak menuntut ini dan itu. Dalam 3 kesepakatan, pertama, saya berbicara dengan Casillas, sang kapten. Hal pertama yang ia sampaikan adalah, saya ingin meminta tambahan waktu libur bagi para pemain tim nasional, ujar Mourinho. Kali kedua, ia berbicara kepada saya. Ia berkata, saya ingin meminta agar sesi latihan dimundurkan 1 jam, karena pada jam yang Anda tentukan, lalu lintas di Madrid sangat padat. Saat ketiga kalinya ia datang menemui saya, ia berkata, kami tidak ingin menginap di hotel. Kami lebih memilih untuk berkumpul pada hari pertandingan saja dan langsung menuju stadion untuk pertandingan. Tak butuh waktu lama, saya pun menyadari bahwa mereka itu manja, tegasnya. Persedihan Casillas dan Mourinho juga dipicu oleh sikap sang pelatih terhadap Barcelona saat itu. Rivalitas kedua tim memang panas sejak lama, namun sangat mendidih selama Madrid dilatih Mourinho. Casillas punya kepentingan menjaga keharmonisan dengan sejumlah pilar Barcelona karena mereka adalah rekan setimnya di timnas Spanyol. La Furia Roja sedang dalam era keemasan usai memenangi 2 piala Eropa dan 1 piala dunia. Namun bagi Mourinho, itu merupakan sikap tidak hormat. Ada hal-hal yang tak bisa saya terima dan tidak akan pernah saya terima. Dan ketika seseorang tak menghormati saya, itu adalah masalah, ia menambahkan. Saya bilang, ini Barcelona, Real Madrid. Ketika Anda sedang membela tim nasional, silahkan cium mereka. Tapi tidak sekarang saat memperkuat klub. Ini perang, tegas Mourinho. Mourinho lalu pergi pada 2013 digantikan oleh Carlo Ancelotti. Casillas bertahan sampai 2015 lalu pindah ke Porto. Mourinho kini kembali ditunjuk menjadi pelatih Real Madrid
Usai 2 musim tanpa trofi mayor, kehadiran pria 63 tahun itu diharapkan bisa memutus dahaga gelar. Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengisyaratkan ingin merampingkan skuad timnya. Hal ini membuat sejumlah pemain terancam di depak. Real Madrid punya 25 pemain di skuad utama saat ini. El Real tak akan punya slot kosong pemain jika 25 pemain tersebut didaftarkan ke La Liga. 25 pemain merupakan jumlah maksimal yang boleh didaftarkan klub untuk mengarungi La Liga. Skuad Los Blancos terbilang gemuk karena mereka aktif di bursa transfer musim panas ini. Mereka telah mendatangkan 6 pemain sekaligus. Keenam pemain tersebut adalah Ian Diomande, Marc Cucurella, Carlos Espo, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, serta Bernardo Silva. Sementara, Madrid baru melepas 2 pemain yang berada di skuad musim lalu, yaitu Gonzalo Garcia dan Van Gracia. Pelatih Madrid, Jose Mourinho, mengisyaratkan bakal kembali mendepak pemain di skuad El Real. Ia merasa skuad Los Blancos saat ini masih terlalu gemuk. The Special One ingin Madrid punya skuad yang lebih ramping. Ia mengatakan cuma butuh 20 pemain yang fit untuk mengarungi kompetisi musim depan. Kami menginginkan skuad yang ramping. Menurut saya, sekitar 20 pemain, ditambah mereka yang sedang tidak beruntung karena mengalami cedera, ujar Mourinho dikutip dari situs Madrid. Sejumlah pemain dilaporkan masuk daftar jual Madrid. Mereka yang dikabarkan posisinya tak aman di Madrid adalah Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Raul Asensio, Aurelian Tchouameni, hingga Endrick. Liverpool membuat langkah mengejutkan di bursa transfer dengan menyepakati perekrutan Ronald Araujo dari Barcelona. Bek asal Uruguay itu akan bergabung dengan status pinjaman selama 1 musim. Kesepakatan tersebut dilengkapi opsi pembelian permanen senilai sekitar 47,14 juta euro atau 55 juta euro. Araujo dijadwalkan tiba di Inggris pada Minggu untuk menjalani tes medis sekaligus merampungkan kepindahannya. Bek berusia 27 tahun itu sebenarnya baru memperpanjangkan kontraknya bersama Barcelona hingga 2031 pada tahun lalu. Namun, situasi tersebut tidak menghalangi Liverpool untuk mendapatkan jasanya. Kedatangan Araujo menjadi respon terhadap krisis di lini belakang Liverpool. Kepergian Ibrahima Konate dan sejumlah masalah cedera membuat Red membutuhkan tambahan pemain berpengalaman. Araujo akan memperkuat Liverpool dengan status pinjaman selama musim 2026-2027. Klub asal Marseille tersebut memiliki opsi untuk mempermanenkan sang pemain dengan biaya sekitar 47 euro hingga 50 juta euro. Araujo bergabung dengan Barcelona B dari Uruguay pada 2018 sebelum mendapatkan promosi ke tim utama setahun kemudian. Sejak melakoni debut pada Oktober 2019, ia telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan untuk Blaugrana. Pengalaman tersebut membuat Araujo menjadi tambahan penting bagi pertahanan Liverpool. Ia juga datang setelah menandatangani kontrak jangka panjang bersama Barcelona hingga 2031. Transfer ini masih bergantung pada tahapan medis sebelum kepindahan dinyatakan rampung. Setelah tiba di Inggris dan menyelesaikan pemeriksaan, Araujo akan bergabung dengan skuad Liverpool.